Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Strategi Pembelajaran akan memaparkan materi yang bertemakan strategi belajar kelas penuh. Di sini saya akan memaparkan pengertian apa sih proses pembelajaran dan strategi pembelajaran. Proses pembelajaran adalah salah satu tahapan yang penting dalam pembelajaran. Oleh karena itu, proses pembelajaran perlu dicapai melalui prosedur yang sistematis dan sistemik. Proses pembelajaran adalah proses yang di dalamnya ada kegiatan interaksi antara guru, siswa, dan komunikasi timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan belajar. Dalam proses pembelajaran inilah guru dan siswa merupakan dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan yang sistematis dengan memanfaatkan berbagai metode untuk mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Strategi tersebut disusun dengan pertimbangan berbagai kondisi nyata yang dihadapi dalam proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Strategi ini salah satunya dirancang untuk memajukan satu kelas penuh. Strategi belajar kelas penuh atau active learning adalah bagaimana seorang guru dapat membelajarkan siswa dengan berbagai cara agar mereka dapat belajar dengan senang hati, asyik, dan tidak membosankan hingga tidak terasa waktu telah berlalu. Di antaranya, yang pertama, pikiran yang penuh tanya selalu ingin mengetahui. Strategi yang dapat merangsang rasa ingin tahu siswa dengan mendorong mereka untuk membuat pikiran-pikiran mereka mengenai topik atau permasalahan. Langkah-langkahnya seperti berikut. A. Buatlah satu pertanyaan tentang materi ajar yang dapat membangkitkan minat siswa untuk mengetahui lebih lanjut atau mendiskusikannya dengan teman. Pertanyaan yang dibuat tersebut diperkirakan hanya sebagian kecil yang mengetahui. B. Anjurkan siswa untuk menjawab apa saja yang ada atau yang sesuai dengan dugaan mereka. C. Jangan memberikan jawaban secara langsung. Tampung dahulu semua jawaban meskipun masih dugaan. D. Gunakan pertanyaan tersebut sebagai petunjuk ke arah apa yang sekiranya akan diajarkan. Berikan jawaban yang benar di saat penyajian materi berakhir. Membuat dengan bimbingan. Seperti guru membagikan kertas kepada muridnya, lalu mereka menulis poin penting yang apa dijelaskan oleh membuat dengan bimbingan. Seperti guru membagikan kertas kepada muridnya, lalu mereka menulis poin penting yang apa dijelaskan oleh gurunya, lalu dikumpulkan. Dengan begitu, murid akan memperhatikan selama guru menjelaskan, karena mereka disuruh mencatat apa yang penting dalam materi yang dibicarakan, yang dijelaskan oleh pengajar. Yang ketiga, tim pendengar atau disebut juga listening team. Yang pertama, pengertian. Metode ceramah terkadang sebagai mata kuliah dapat juga disebut metode deskripsi. Sesuai dengan namanya, berceramah dipergunakan sebagai metode belajar. Menurut para ilmuwan, metode ceramah adalah cara penyampaian bahan pelajaran dengan berkomunikasi lisan. Jadi, metode ceramah adalah metode belajar yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang sesuai dengan rumusan metode belajar mengajar. Penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dalam proses belajar kurang tepat karena menimbulkan kejenuhan pada siswa. Gambaran
pengajaran dengan pendekatan ceramah sebagai berikut, yakni langkah-langkah guru diikuti dengan teliti oleh siswa. Contoh-contoh soal diberikan dan dikerjakan sendiri dari guru. Intinya dari metode ceramah ini kita bisa mendekatkan diri kepada guru. Yang kedua, kebaikan metode ceramah. Kebaikan metode ceramah dapat menampung kelas besar dan tiap siswa mempunyai kesempatan yang sama untuk mendengarkan. Oleh karenanya, biaya yang diperlukan lebih murah. Bahan pelajaran dapat diberikan secara urut, ide atau konsep dapat direncanakan dengan baik. Yang ketiga, kelemahan metode ceramah. Pelajaran berjalan. Siswa akan bosan karena mereka tidak diberi kesempatan untuk menemukan sendiri konsep yang diajarkan. Siswa menjadi pasif, hanya aktif membuat catatan saja. Kepadatan konsep-konsep yang diajarkan dapat berakibat siswa tidak mampu menguasai bahan diajarkan. Yang keempat, peranan siswa dalam metode ceramah. Walaupun dalam metode ini seluruh kegiatan didominasi oleh guru, siswa juga berperan dalam metode ceramah, seperti mendengarkan dan memperlihatkan dengan baik keterangan guru, mengadakan pencatatan yang diperlukan. Yang kelima, peranan guru dalam metode ceramah. Dalam metode ceramah, peran utama adalah guru, karena pelaksanaan metode ceramah merupakan komunikasi satu arah. Dalam arti guru mendominasi seluruh kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh guru. Yang keenam, saran untuk mengaktifkan pengajaran dengan ceramah. Berceramah merupakan salah satu dari metode pengajaran yang paling lama digunakan. Namun ada kalanya cara ini bisa efektif. Agar bisa efektif, guru harus terlebih dahulu membangkitkan minat, memaksimalkan pemahaman dan pengingatan, melibatkan siswa selama penceramah dan menekankan kembali apa yang telah disajikan. Sejumlah pilihan untuk melakukan hal seperti memaksimalkan pemahaman dan pengingatan, melibatkan siswa berceramah, memperkuat apa yang telah disampaikan. Dan yang keenam, hal-hal yang harus diperhatikan seorang guru dalam menggunakan metode ceramah. Menetapkan apakah metode ceramah digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal seperti tujuan yang hendak dicapai. Jika tujuan menyampaikan materi sebatas diketahui siswa tanpa harus memahami dan menghayati. Yang kedua, bahan yang diajarkan biasanya tidak mengandung unsur-unsur yang rumit. Dan yang ketiga, alat, fasilitas, waktu yang tersedia, dan jumlah siswa. Dan yang keempat, jumlah siswa serta taraf kemampuannya. Jumlah siswa yang banyak dengan taraf kemampuan yang merata. Dan yang kelima, kemampuan guru dalam menguasai materi dan kemampuan bicara. Guru memiliki kemampuan retorika yang baik. Dan yang keempat, mata pelajaran ala permainan bingung atau lecture bingung. Strategi ini membuat meningkatkan kembali akan istilah-istilah yang telah siswa pelajari selama menempuh mata pelajaran. Strategi ini menggunakan format permainan bingung. Pelajaran bisa menjadi tidak menjemukan dan siswa akan lebih menaruh perhatian jika Anda menjadikannya dalam bentuk permainan bingung. Di sini poin utamanya didiskusikan sewaktu siswa bermain bingung.
seperti gunakan istilah atau nama-nama utama yang dijelaskan dalam penyajian materi sebagai dasar permainan kartu bingo. Ketika istilah atau nama tersebut untuk pertama kalinya dijelaskan, siswa dapat menempatkan stiker pada kotak yang sesuai. Dan jika siswa itu bosan, berikanlah hadiah bagi siswa yang mendapatkan permainan tersebut. Dan yang kelima, pengajaran sinergi. Metode ini memungkinkan para siswa memiliki pengalaman berbeda dengan materi yang sama dengan membandingkan catatan. Seperti guru membagikan kelas menjadi 2 kelompok, lalu kirimkan satu kelompok ke ruang lain untuk membaca topik yang guru ajarkan. Pastikan bahwa materi bacaannya tertata dengan baik dan mudah dibaca. Dalam waktu itu, berikanlah pelajaran berbasis ceramah atau lisan tentang materi yang sama dengan yang sedang dibaca oleh kelompok yang ada di ruang sebelah. Selanjutnya, baliklah pengalaman belajarnya. Sediakan materi bacaan tentang topik Anda untuk kelompok yang mendengarkan penyajian mata pelajaran yang sediakan materi pelajaran untuk kelompok pembaca. Dan yang kelima, pasangkan anggota dari tiap kelompok dan memperhatikan mereka mengistirahatkan apa yang telah mereka dipelajari. Poin ke-6 yakni pengajaran terarah atau guided teaching. Dalam teknik ini, guru mengajukan satu atau beberapa pertanyaan kepada siswa secara acak. Jadi begini, setelah menjelaskan materi sampai selesai, guru tiba-tiba menunjuk secara acak, meminta mereka untuk memberikan kesimpulan atau gurunya memberikan pertanyaan. Dengan metode ini, guru bisa tahu mana yang tidak memahami, mana yang tidak memperhatikan, dan guru juga tahu seberapa pemahaman mereka setelah dijelaskan materinya. Selanjutnya yakni menemui tamu pembicara, meet the guest. Cara yang baik untuk melibatkan pembicaraan tamu pada sebuah sesi pembelajaran dan pada saat yang sama memberi peluang pada siswa untuk berinteraksi dengan pakar dan mengambil peran aktif. Nah, maksudnya guru mengundang penceramah untuk memberi ceramah kepada siswa sesuai pelajaran yang diajarkan. Saya ambil contoh, misalnya dalam forum kelas tersebut adalah kelas fikih. Guru bisa mengundang mudin, kiai, atau penceramah lainnya untuk memberikan ceramah kepada siswa sesuai dengan pelajarannya, yakni pelajaran fikih. Selanjutnya yakni mempraktekkan materi yang diajar atau acting out. Biasanya kan materi tidak sepenuhnya bisa dipahami oleh siswa. Ada beberapa yang belum paham atau bahkan ada yang sudah paham tapi sedikit-sedikit. Nah, di sini guru bisa meminta beberapa relawan dari siswa untuk mempraktekkan materi yang telah diajarkan. Saya ambil contoh, misalnya dalam pelajaran sains IPA. Saya ambil contoh bab perputaran matahari, bulan, dan planet-planet lain. Jadi bisa dikatakan ada yang menjadi bumi, ada yang menjadi matahari, bulan, dan seterusnya. Jadi siswa akan praktekkan bagaimana matahari berputar pada porosnya dan bagaimana bumi berputar mengelilingi matahari, bagaimana bulan berputar pada porosnya dengan mengelilingi bumi, dan seterusnya. Jadi siswa akan lebih paham karena telah dipraktekkan tersebut. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 8. Kami memohon maaf jika ada salah dalam penuturan kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.